Semoga kita akan selalu bersama di kota sana. Gila. Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kepada kita OS Matsama Online 2020. Nah, gimana nih adik-adik? Udah pada sholat belum? Sholat zuhur? Sudah ya? Udah dong. Udah ya. Nah, beranjak kita masih ada satu acara lagi nih, Dek. Satu materi lagi. Yaitu penyampaian Ketua Komite Ibu Solehah. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk kelas 10-nya diharapkan untuk menonaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon ya. Dan jaga ucapan. Suara itu siapa? Suaranya di Mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Muhammad. Jeril. Ada nih Suba cakep banget. Tadi gue nemu. Supriyati. Oh nih, bagus tunjukin. Mikrofonnya Supriyati. Bergas Pradik. Lisa.
kepada Bu Solehah selaku Ketua Komite MAN 15 Jakarta dipersilahkan. Belum. Oh, udah. Tapi hilang gambarnya. Suaranya nggak kedengeran. Baik. Sekali lagi kepada Ibu Solehah selaku Hai. Ketua MAN 15 Jakarta dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami hormati Kepala Sekolah MAN 15, yang kami hormati Ibu Guru, yang kami hormati pengurus OSIS dan anak-anak peserta Matshama pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan acara Matshama ini pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya mewakili pengurus komite ingin mengucapkan selamat melaksanakan acara bersama ini. Semoga putus ya. Hilang. Halo. Maaf ada gangguan. Kami sebagai komite, ya lanjut ya, tadi hilang. Oh ya, lanjut. Ya, kami dari komite mendukung sepenuhnya semua acara kegiatan Matshama ini walaupun secara virtual. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kami atas nama komite mendukung sepenuhnya semua kegiatan-kegiatan yang ada di MAN 15 ini, terutama untuk siswa-siswi baru yang akan memasuki tahun pelajaran 2020-2021 ini. Mungkin dari kami atas nama komite hanya sekian sambutannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas sambutan Ibu Solehah.
mohon izin, apa Ibu bisa menjelaskan Eh, komite gitu, Bu? Gimana suaranya putus-putus? Mohon izin, Bu, Mm-mm. untuk Ibu menjelaskan apa itu komite. Program-programnya komite itu. Iya, Bu. Ah, ya. Cara kerja, Program kerjanya itu ya. ya, Bu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai komite yang ada di MAN 15 ini. Halo, putus lagi sih. Nah, komite di MAN 15 ini yaitu kita adalah jembatan antara orang tua dengan sekolah, di mana komite itu sepenuhnya mendukung semua kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan itu program bagian dari sekolah, diantaranya ekskul. Nah, ekskul itu ada beberapa kegiatan yang memang komite mendukung secara langsung. Di antaranya kalau untuk kelas 10, biasanya nanti ada kegiatan ekskul LDKS. Nah, untuk LDKS ini biasanya nanti komite yang akan mendukung segalanya baik dari pendanaan sampai ke acara kegiatannya nanti. Lalu ada lagi kegiatan yang didukung oleh komite itu ekskul keterampilan. Lalu ada yang perempuannya itu tata busana, itu juga komite ikut support. Lalu untuk kelas 11 biasanya nanti anak-anak mengadakan acara study tour. Study tour itu juga didukung oleh komite. Lalu ada kegiatan lagi kunjungan industri, itu juga di bawah dukungan komite. Nggak terlalu kedengeran. Ya. Lalu ada lagi kegiatan yang didukung oleh komite, yaitu kelas 12, nanti biasanya ada PM, pendalaman materi, atau bimbel, itu juga di bawah dukungan komite. Lalu ada acara lagi kelas 12 untuk acara pelepasan siswa-siswi, itu pun sepenuhnya atas dukungan dari komite. Jadi semua program kegiatan yang khususnya untuk pendanaan tidak mendapat dari pemerintah, dukungan dari dana pemerintah, itu biasanya nanti komite akan mengundang orang tua dari siswa-siswi untuk bagaimana agar kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin itu aja kegiatan-kegiatan yang memang secara langsung komite ikut terlibat. Mungkin seperti itu. Bu, Ya. maaf. Anggota komite itu apakah hanya orang tua murid saja atau ada ibu guru atau bapak ibu guru, Bu? Iya, kalau untuk komite sendiri itu semua pengurusnya dari wali murid ataupun orang-orang di sekitar lingkungan sekolah yang memang peduli dengan pendidikan. Untuk kepengurusannya itu komite ada ketua komite, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi yang semuanya anggotanya adalah dari wali murid dan bisa orang di sekitar sekolah. Kalau dari sekolah sendiri itu biasanya sebagai pengawas. Jadi kita tetap di bawah pengawasan dari sekolah, dari Bapak Camat, dari para wakil yang lain juga ibu guru. Seperti itu. Bu, mohon maaf, apakah di setiap kelas itu wajib untuk punya komite?
Oh ya, biasanya kalau perwakilan dari kelas itu nanti dibentuk korlas. Korlas itu yaitu koordinator kelas yang biasanya setiap kelas itu diwakilkan oleh 2 orang orang tua murid. Seperti itu. Nanti dari masing-masing korlas itu bisa masuk ke dalam kepengurusan komite. Jadi nanti melalui korlas, komite akan memberikan info-info yang memang berkaitan dengan kegiatan siswa-siswi. Jadi dari komite langsung ke korlas, nanti dari korlas baru menginfokan ke kelasnya masing-masing. Seperti itu. Mohon maaf Bu, berapa batas maksimal pengurus komite ya Bu? Kalau kita ada 5. Minimal 5, ya 5. 1 sekretaris, lalu ada bendahara, ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada seksi-seksinya, diantaranya ada seksi litbang, lalu ada seksi apa lagi ya? Pokoknya ada 5 kita ada 5 kepengurusan. Misalnya nih Bu, kita sudah lulus dari sekolah ini, apakah orang tua kita bisa menjadi anggota komite lagi Bu? Oh bisa, boleh seperti itu. Kan tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang di sekitar sekolah yang memang masih peduli dengan pendidikan. Jadi tidak hanya sebatas anggotanya itu orang tua wali murid, tetapi walaupun orang tua tersebut putranya sudah lulus, tapi masih terlibat sebagai kepengurusan komite, itu masih bisa dipersilahkan. Seperti itu. Bu, kan mayoritas itu komite sekolah, mayoritasnya itu wali murid. Apakah guru bisa ikut serta dalam komite? Kalau guru itu tidak masuk ke dalam kepengurusan komite. Jadi guru mungkin hanya sebagai pendamping dan pengawas. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai komite? Untuk kelas 10-nya mungkin ada yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya terkait masalah komite atau kalian ingin tahu lebih dalam tentang komite, kalian bisa tanya ke kolom komentar. Bu, ini kita mewakili murid. Ada yang bertanya, Bu, apakah anggota komite hanya perempuan saja? Oh, tidak. Komite itu terdiri dari bapak atau ibu, dari orang tua atau orang-orang yang memang sekitar yang mau terlibat. Kebetulan ketua komitenya itu Bapak Solehul Hadi, sekretarisnya Bapak Agus, bendaharanya saya, Ibu Soleha, dan yang lainnya ada Ibu Siti Aisyah, lalu ada Bapak Heru. Seperti itu. Jadi komite itu bukan harus dari kaum perempuan ya atau ibu-ibu. Karena kebetulan saya memang bendahara yang mewakili ketua komite yang berhalangan untuk bisa mengisi acara ini. Seperti itu. Maaf Bu, tadi ada tadi Ibu menjelaskan ada seksi litbang. Itu apa ya Bu ya? Mohon dijelaskan.
Litbang itu semacam penelitian untuk Ada OSIS-nya? Untuk kelas 10 untuk menonaktifkan mikrofon ya. Jikalau kalian ingin bertanya, kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. ya. Tadi keputus ya. Oh, ternyata ketua OSIS-nya ada Ya. Adit, Menisa. Di sekolah di situ. Adit cerita tuh namanya. Dan Rifda Zalfa. Rifda Zalfa. Ya, masih lanjut? Halo? Ya, Bu. Gimana? Ya, lanjut. Apalagi? Saya mewakili murid. Apakah tugas komite itu rumit, Bu? Oh, nggak rumit. Nggak rumit. Sebenarnya komite itu kan sebagai jembatan antara orang tua dengan sekolah. Jadi mungkin kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan sekolah yang mungkin sulit kalau sekolah harus langsung menyampaikan ke orang tua, nah nanti tugas kami sebagai komite yang akan menyampaikannya. Jadi tugas komite itu tidak sulit, hanya mendukung semua program-program kegiatan yang ada di sekolah. Itu aja. Maaf Bu, apakah ada iuran yang dipungut dari orang tua murid? Oh iya, kalau masalah untuk pembiayaan, kita memang ada beberapa kegiatan, baik kegiatan ekstrakurikuler ataupun yang lainnya yang memang untuk pendanaannya tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Karena kan memang kalau untuk sekolah negeri itu sebenarnya memang gratis. Cuma kan ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang memang membutuhkan biaya, tetapi biaya itu tidak ada anggarannya dari sekolah. Nah, nanti biasanya tugas komite untuk mengumpulkan, mengajak orang tua murid untuk mencari solusinya. Biasanya nanti kita akan kita adakan rapat, lalu nanti kita kumpulkan orang tua bagaimana untuk pembiayaan itu. Nah nanti dimusyawarahkan, lalu diputuskan nanti persiswa itu nanti bisa kita tarik untuk sumbangannya sebesar apa. Jadi seperti itu. Jadi memang ada pendanaan atau pembiayaan yang rutin dikeluarkan setiap tahun untuk kegiatan yang sifatnya seperti ekstrakurikuler atau kegiatan pendukung lainnya yang memang harus kita galang dari orang tua murid. Seperti itu. Bu, mohon maaf, tadi Ya. Ibu belum selesai menjelaskan Apa itu litbang, Bu? Litbang itu seksi litbang tugasnya untuk mengadakan penelitian-penelitian yang memang semuanya bisa mendukung kegiatan anak-anak di sekolah. Seperti itu. Penelitiannya bisa melalui sekolah lain yang di luar MAN. Seperti itu. Pemilihan komite itu seperti apa ya Bu ya? Bagaimana? Pemilihan komite itu melalui voting atau bagaimana Bu? Kalau yang pertama kali kami dipilih itu memang berdasarkan voting.
ditunjuk dulu dari perwakilan masing-masing kelas. Lalu ada juga yang memang sudah menjadi pengurus komite, yang memang anaknya sudah lulus, masih lanjut untuk menjadi pengurus. Seperti itu. Ada lagi? Gimana adik-adik, ada yang masih mau ditanya? Ada ya, ada yang masih mau ditanya, silakan. Kalau masih ada yang mau nanya, kalian tulis di kolom komentar. Tujuannya. Bu, ada yang bertanya nih, saya mewakili murid. Tujuannya ada komite itu apa ya? Tujuan dari komite itu ialah untuk mendukung kegiatan, program-program kegiatan anak-anak di sekolah. Jadi agar kegiatan yang memang sifatnya terutama untuk pembiayaan ya, pembiayaan yang memang tidak bisa didukung dari sekolah, nanti biasanya tugas komite untuk mengundang orang tua untuk memusyawarahkan bagaimana kita bisa mensupport untuk program kegiatan tersebut. Jadi tujuan komite seperti itu. Gimana adik-adik kelas 10, apakah sudah paham tentang apa itu komite? Saya harap sih mudah-mudahan kalian semua paham ya. Ya, Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis di kolom komentar. Ditunggu pertanyaannya 5 menit ya. Udah. Bumbunya coba aja. Maaf Bu, ada yang bertanya lagi nih Bu. Masa jabatan komite itu berapa lama ya Bu ya? Mau Belum nyala. Mohon maaf Bu, suara Ibu tidak terdengar. Ya, sekarang dengeran ya. Saya ulang lagi, untuk masa jabatan komite itu satu periodenya 3 tahun. ada yang bertanya lagi nih Bu. Ya. Bagaimana tindakan komite kalau ada salah satu dari komite itu tidak bekerja dengan baik atau tidak amanah Bu? Oh, ya memang betul kalau komite itu memang sifatnya kan kita membantu, mendukung. Jadi memang sepenuhnya harus bisa mensupport ya. Kalau memang ada yang tidak amanah, mungkin kami dari sesama komite akan mengingatkan. Seperti itu. Saling mengingatkan karena semua ini tujuannya untuk kemajuan anak-anak kita. Jadi kalaupun memang sampai ada komite yang tidak amanah, pastinya kami dari komite yang lain akan mengingatkannya kembali seperti itu.
Tapi alhamdulillah sejauh ini Komite Diman 15 kita insya Allah selalu amanah, bisa menjaga kepercayaan yang diberikan dari orang tua ataupun dari sekolah. Itu jawabannya. Ya. Suaranya. Mewakili murid ada yang Maaf, Mas, suaranya lagi ada gangguan sebentar. Bu, apakah komite bekerja sama dengan OSIS dalam acara tertentu yang diselenggarakan? Apakah komite bekerja sama dengan OSIS, Bu? Oh iya, komite harus bekerja sama dengan semua, tidak hanya dengan OSIS, tetapi juga dengan sekolah ataupun dengan kepanitiaan di acara tersebut. Biasanya nanti kalau kita mengadakan acara, kita akan membentuk satu panitia yang di dalamnya itu terdiri dari pengurus komite, dari OSIS, dan juga dari guru. Jadi kita semua harus saling bekerja sama. Tapi memang peran serta OSIS sangat sekali menunjang seperti itu. Jazakillah khairan kasiron kepada Ibu Soleha yang telah menyampaikan apa itu komite dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami anak Diman 15 Jakarta. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara telah berakhir. Terima kasih atas adik-adik yang sudah menyempatkan waktu, yang sudah hadir pada acara kegiatan Matsama Madrasah Alia Negeri 15 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Saya Khairul Akbar Nur Rizky selaku host hari pertama dan teman saya Teza Bisma Muhammad. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya harap buat 2 hari ke depan kalian harus lebih semangat, harus lebih ingat dengan peraturan. Siap, Kak. Kerjasama. Siap, Kak. Ingat ucapan. Ya, Kak. Ya, izin. Balik. Merci. Berisik lagi, Egi. Salam. Baremel. Paremel, woi, aska, noni. Balik. Mainnya hebat. Paremel, woi. Jangan Futsal aja lah. Gas. Mainnya hebat. Dan mereka ada Diharapkan untuk meninggalkan room sekarang. Kalau kalian mau ngobrol, kalian boleh di grup kalian masing-masing. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini udah selesai, Kak. Udah, Dek. Udah boleh keluar, Kak. Boleh, tapi ingat besok kita 2 hari masih ada lagi ya, sama. Semangat. Oke, Kak. Karikjan mana Karikjan? Karikjan ada tugas negara. Dia bukan PJ hari ini. Oke.
segerakan untuk meninggalkan room Zoom meeting sekarang. Terima Terima kasih. kasih semua. Semangat untuk 2 hari ke depan. Spirit. Oh, udah pada keluar. Itu masih ada 172. Besok aja lah sekalian. Biar ngasih tahu. Kalau hostnya itu Halo anak-anak. Ya, Pak. Halo Pak. langsung ke itu ya, Langsung ke ini, ke ruang guru ya. ruang guru. Saya Ya. N ya. 1, 2, 3. Bye-bye. Assalamualaikum.